Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu lagi ya bersama kita di SRM 578 Otomotif lur. Jangan bosan-bosan ya, dukung terus channel ini supaya terus berkembang, supaya kita tuh semangat bikin kontennya ya. Sebelum kita lanjut ke intinya ya, mungkin dulu semua untuk nonton video ini sampai akhir butuh waktu beberapa menit ya. Harus sampai akhir itu. Pastinya membutuhkan temannya apa? Rokok sama kopi berarti ya. Jadi sebelum lanjut ke intinya, inti restorasinya, siapkan dulu kopi. Dan ini rokok dulu. Mantap. Nah, kita lanjut ke bagian pencopotan dulu ya. Mungkin sebelum kita repaint, sebelum kita restorasi ke bagian mesin, kita mau coba repaint atau mau coba copot semua di bagian cover bodinya, mungkin di bagian pelek, di bagian cover body semua kita copot dulu. Bagian cover bodinya, di bagian jok. Lanjut kita ke bagian pembersihan mesin lur ya, ke bagian pembersihan mesin dari mulai bak mesin spiti. Bisa disebut itu restorasinya full banget kalau di motor Mio Smile ini lur. Sesudah kita membersihkan di bagian part-part yang banyak karat di bagian blok mesin ya, di bagian blok mesin, terus di bagian head semuanya kita bersihkan. Lanjut kita operses. Si mesinnya itu kan udah pakai pen stroke ya, dalamannya itu, terus si stang seher atau stang pistonnya itu udah pakai pen stroke ya. Jadi kita tuh maunya si Mio ini dibikin standar lagi gitu ya. Tapi kalau di bagian piston itu terpaksa kita harus operses lagi, soalnya udah gombrang ya, si sehernya itu udah gombrang. Kita operses lagi. Dan di bagian yang harus kita ganti partnya di bagian mesin, kita ganti semua ya. Kita ganti semua. Dan lanjut sekarang kalau sudah kita bersihkan, berarti kita lanjut ke bagian perakitan lur. Lanjut kita rakit di bagian mesinnya ya. Kalau di bagian mesin sudah semua ya, sudah deal, sudah bagus, pokoknya ya, sudah fix. Kita lanjut ke bagian pengecatan. Yang pastinya itu di bagian dashboard atas itu ya, kontak. Itu dashboard kontak kita cat, terus dashboard yang bagian tutup aki yang belakang kita cat juga. Kalau di bagian lantai kita gak cat, di bagian bawah, terus di bagian paruh yang depan, di belakang itu yang di belakang depan itu, sama di bagian yang dicat itu di bagian spakbor depan kita cat ya. Bagian blok spiti kita cat juga ya. Pokoknya yang dicat itu di bagian selebor depan, di bagian tameng, terus di bagian cover lampu kita cat, di bagian ring pelek pastinya ya kita cat juga. Di bagian ring pelek pakai warna apa sih catnya? Nanti kita review pokoknya ya. Bannya pakai apa? Terus mereknya apa? Spionnya pakai yang gimana? Mereknya apa? Tombolnya pakai apa? Pokoknya saksikan terus sampai akhir video ini, kan langsung ke bagian reviewnya lur. Nah lur, ini dia motornya ya. Motor Mio Smile. Modelnya model lampu depan Mio All. Nah, dan seperti ini ya, Mio All ya. Terus warnanya juga kayak gini. Ini warna bawaan motor Mio, warna hijau daun, sama seperti perkebunan teh ini ya. Warnanya kita bikin sama dengan dedaunan yang ada di kebun teh ini lur. Nah, seperti ini berbentukan Mio-nya ya. Ini Mio Smile sangat antik sekali tuh. Asalnya buruk, sekarang udah berubah jadi Mio Smile berpaduan Mio All. Dan seperti inilah. Jangan lama-lama, kita lanjut ke bagian reviewnya lur. Lanjut kita ke review bagian depan dulu lur. Kita review ya. Oke, sini. Kita review dari atas dulu ya. Nih, lampu atasnya ini pakai yang Mio lama ya, Mio All, bisa dibilang Mio All. Cuman yang di bagian lampu depannya ini lampunya sangat terang sekali ya. Lumayan, walaupun harganya murah. Ini kalau di sini kisaran harganya tergantung yang jual mungkin ya. Beda si penjual, beda lagi harga.
Kalau di saya ini harganya 65.000. Lampunya kayak gini, model biletan. Ini bukan bilet asli ya. Ini bilet lah, sejenis bilet lah gitu ya. Tapi murah, harganya murah, tapi terang. Saking terangnya ini sampai pokoknya kalau dibawa ke pelabuhan nyampe ke Pelabuhan Ratu ya. Ini terangnya. Oke lur, hand grip yang ini kita pakai pas bikes ya. Yang racing, mungkin yang racing ya seperti ini pokoknya tuh. Ini empuk sekali tuh. Empuk sekali, dan di bagian jalur stang kita pakai yang aftermarket juga ya. Seperti ini pokoknya racingnya, gak terlalu mewah ya. Di bagian yang handle kanan sama kiri juga masih menggunakan bawaan. Biar apa? Biar enak lah di remnya tuh, biar enak, gak terlalu gimana ya, kalau pakai yang ori itu agak beda gitu ya. Di bagian spion masih menggunakan spion yang murilit kayak gini. Itu apa namanya? Mungkin dulu-dulu juga semua pada tahu ya, yang model kayak gini pokoknya nggak pakai yang racing. Ini mah racingnya racing standar mungkin ya. Seperti ini, nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, sedang lah. Kalau misalkan di bagian cover ini, kita ini cover beli ya. Beli juga, harganya murah. Yang ini 35.000 kalau yang ini ya harganya, cover yang biasa. Cuman kalau misalkan kita pakai cover yang biasa itu suka simpolongo lur di bagian sininya ya. Tapi di bagian sini, tapi tergantung kita yang pasang ya. Kalau misalkan kita yang pasangnya bisa rapat kayak gini ya. Tapi gak semua barang murah itu jelek ya. Tergantung kita yang pasang, yang kita yang rakit ya. Nah, kalau di bagian sini kita gak ganti lur. Di bagian sini kita repaint aja ya, repaint ulang ini. Ini kita repaint. Di bagian sini yang tadi saya bilang, nih di bagian dashboard ini, bagian dashboard kontak sama dashboard ini juga sama, kita repaint ulang. Di bagian sini sama di bagian sini kita repaint ya. Nah, seperti ini. Ini repaint. Kalau di bagian sini sama ini ya, ini terus lantai, terus di bagian bawah ini kita ganti menggunakan plat ori Yamaha. Kalau yang ini ya, plat ori Yamaha. Biar apa? Biar kokoh, terus biar rapat juga ya. Kalau misalkan kita pakai yang lokal di bagian sini, itu suka sing polongo lur, suka sing bolok-bolok ya di sini ya. Nah, jadi usahakan kalau yang ini pakainya pakai yang ori ya. Nih saya juga udah pakai variasi dikit-dikit ya. Variasinya cuman pakai baut-baut gig yang warna kuning kayak gini. Ini baut L, baut pos juga tuh. Di bagian sini kita pakai juga. Nah, bagian ini di sini ya kita pakai. Nah, lanjut kita ke bagian saklar. Nah, ke bagian saklar ini kita pakai yang racing. Ini yang mungkin yang terkini ya. Kalau di motor Mio itu yang terkini. Nih modelnya kayak gini tuh. Kalau misalkan ini ke sini, itu bisa langsung jadi lampu hajar ya. Tapi kalau ditekan kayak gini, kita matiin, misalkan udah ke kiri, kita matiinnya langsung dipencet, itu mati ya. Kalau misalkan kita ke sini, lanjut ke sini lagi, jadi lampu hajar. Jadi sennya itu nyala ya, semuanya ya, kiri kanannya itu nyala. Nah, seperti ini cara kerjanya. Jadi kalau gimana cara matikannya, tinggal pijit aja kayak gini ya, mati semua sen-sennya. Nah, ini lampu jauh dekat. Ini sangat canggih sekali lur di saklar ini tuh, klakson, ini starter, ini bisa dibikin lampu ya sama seri pakai yang ini. Terus ini juga bisa mematikan engine dari sini ya. Tapi posisi aki bisa nyala, posisi engine bisa mati pakai ini, pakai tombol ini. Oke lur. Nah, kalau di bagian gas ini gak kita rubah juga, ini masih pakai kabel gas atau selangnya juga masih pakai yang ori, yang bawaan motor ini ya. Jadi dibilang murah ya. Kalau dibilang murah restorasi motor Mio ini lur. Sama di bagian hand grip juga sama, kita masih menggunakan hand grip pas bikes ya, mereknya ini. Di bagian jok ini, kita di bagian jok menggunakan yang motif kotak-kotak catur ini ya, kotak-kotak catur tuh. Dan ini kemarin joknya itu udah habis begini ya, habis gini, terus kita tambah lagi, kita modif lagi dah sedemikian rupanya pokoknya. Ini mereknya merek MBTEC kalau di bagian sarung jok ini lur. Nah, yang kita repaint di bagian mana? Di bagian sini, di bagian cover bodi belakang tuh, seperti ini. Nah, di bagian bagasi juga nih lur. Di bagian bagasi ini
ini bagian bagasi juga kita repaint ulang, cuman ini bukan bawaan bagasi motor Mio Smile ya lur. Tulis di kolom komentar ini bagasi apa ya. Nah, kalau di bagian plat ini, saya kan kemarin sering nonton video-video orang ya, motor Mio Smile, Mio Sporty, itu platnya gitu-gitu aja ya. Terus saya mau tampil beda, pakai platnya ini pakai plat motor Mioji. Jadi ada tulisan di sininya 115i. Biar tampil beda aja gitu ya. Gak ada yang aneh sebenarnya, cuman pengen ada perbedaan lah gitu. Di bagian knalpot ini tadinya kita gak mau ganti ya, di bagian knalpot ini, dan akhirnya kita ganti juga di bagian knalpot. Soalnya knalpotnya itu banyak karatnya ya di sini, udah mungkin udah lama banget di bagian motor ini. Jadi di bagian knalpotnya diharuskan kita ganti aja pakai yang racing ya, pakai FK Racing. Pokoknya modelnya kayak gini dan suaranya juga sangat indah sekali. Nah, apalagi yang diganti di bagian motor Mio ini? Yang pertama tadi ya, di bagian mesin. Berarti di bagian mesin kan kita gak kelihatan review gimana kalau di bagian mesin ya. Pokoknya mesinnya dibikin standar lagi ya di bagian mesin. Terus di bagian tutup oli biar ada manis-manisnya kita ganti pakai yang warna kuning emas ya. Seperti ini. Di bagian full step belakang kita ganti pakai aftermarket juga ya. Seperti ini nih yang racing tuh. Beli di toko online juga harganya murah ya kalau yang kayak gini. Kalau misalkan mau yang dikirim dari kita, silakan tinggal WA aja ke nomor ya kita ya, yang di bawah, yang di deskripsi juga udah ada nomor kita ya. Nah, di bagian pelek ini warnanya warna oranye. Oranye ini oranye metalik bisa ya, oranye metalik candy berarti ya. Jadi seperti ini di bagian warna peleknya. Ini peleknya masih menggunakan pelek bawaan motor ya. Di bagian ring pelek ini. Nah, tadi yang saya bilang itu kan di bagian bannya pakai apa sih? Itu motor Mio seperti biasa, kalau motor Mio itu bannya pakai FDR ya. FDR-nya ini FDR MP27. Nah, FDR. Nah, ini nih. Coba sini dekat kamera. Nah, FDR bannya FDR Sport MP27. Sama ya ukurannya. Kita masih menggunakan ukuran yang sama berarti. Kalau ban racing kayak gini ukurannya sama ya. Ukurannya 90/80 ring 14 ya. Jadi seperti ini penampakannya ban sama pelek. Tuh. Nah, di bagian selebor belakang ini kita nggak ganti juga ya. Di bagian selebor belakang kita repaint ulang. Ini udah ada nomor plat kebanggaan kita SRM 578 otomotif ya. Sama di bagian cover di bagian mika belakang juga lampu, cuman menggunakan lampu yang racing seperti ini lur. Nyala nggak? Hah? Nah, seperti ini pokoknya lampunya. Kalau di bagian lampu belakang ini cukup diganti bohlamnya doang ya, nggak diganti sama mikanya, terus nggak diganti sama apalagi itu tambahan ya, lampu-lampu variasi enggak ya. Soal ini cukup simpel aja biar biayanya gak terlalu mahal. Beda sama yang waktu pas review motor yang Peganyu ya. Kalau Peganyu itu kita ganti ya di bagian sininya. Di bagian lampunya pakai lampu LED semua, sama yang depan juga sama ya. Kalau di bagian Mio ini enggak ya. Nah, kita lanjut ke bagian shock breaker. Shock breaker belakang ini pakainya New SS ya. USS seperti ini biar ada keker dia tuh, biar padat ya, kelihatannya itu biar padat. Kalau misalkan kita pakai yang shock belakang aksesoris seperti USS, banyak kan pilihan, harga itu banyak, harganya banyak ya. Ada yang dimulai di bawah 500, di atas 500, di atas 1 juta. Ada juga yang kalau misalkan mau beli yang mahal, ada di atas, berarti kisaran 3 juta lebih lah, 3.700.000 ada juga ya. Kalau SS itu banyak, tapi kebanyakannya pakainya yang ukuran SS, harga kita kisaran 2.400.000. Itu juga udah mantap ya, udah jos lah kalau di kalangan motor-motor kayak gini. Nah, di bagian sini, di bagian blok spiti Blok spiti masih menggunakan blok spiti bawaan motor Mio lur.
Cuman ini catnya agak beda nih. Ini catnya pakai warna cat. Ini warna cat blok mesin motor Ninja ya warnanya ya. Nih agak kecoklat-coklatan kayak gini ya. Nah kalau ini kita repaint pakai yang warna dop. Ini di bagian cover ini kita repaint pakai yang warna dop aja ya, biar kelihatan padat gitu. Sama yang di bagian sini juga kita nggak pakai warna yang merah, yang biru, enggak ya. Cukup dengan warna hitam dop aja kalau di sini. Sama step ini juga sama ya, pakainya pakai yang warna chrome. Masih pakai yang racing seperti ini. Yang orinya kita buang ya. Di bagian sini kita gak ganti, masih menggunakan standar bawaan. Sama yang di standar 2 itu sama ya, masih menggunakan bawaan. Terus di bagian gantungan barang ini cukup kita menggunakan gantungan barang yang 2 kayak gini ya. Yang 2 tuh bisa bawa barang banyak ya. Sekarang kita lanjut ke bagian depan lur. Pipiringannya pakai apa, terus bannya juga pakai apa ya. Lanjut sini. Nah untuk di bagian depan ini, di bagian pipiringan kita pakai yang ukuran agak besar nih, agak besar ya. Pokoknya yang racing ya. Namanya jangan disebutkan soalnya saya gak di endorse. Oke lur, pokoknya pakai yang racing, yang ukuran besar. Udah plus sama briket ini, udah plus bersama briket kaliper ya, kepala babi kalau di bahasa sini ya, bahasa Sunda itu kepala babi katanya ya dibilangnya. Ini briket cakram udah termasuk ya. Terus di bagian ini, di bagian kalipernya kita masih menggunakan kaliper bawaan, cuman catnya aja yang dirubah. Catnya pakai yang catnya coklat ini, sama kayak yang di bak Spiti itu. Terus di bagian ini juga, di bagian selang rem masih menggunakan selang rem bawaan ya. Cuman agak variasi dikit-dikit di bagian bautnya pakai yang baut yang kuning biasa ya ini ya. Pokoknya di bagian ban juga sama. Pakainya pakai FDR Sport MP27 sama berarti ya, ukurannya juga sama. Ukuran pakai 90/80 ring 14. Warna cat sama, nggak ada yang aneh di bagian sini. Soalnya ini pakainya pakai tubeless ya. Sistem tubeless ini bannya. Tuh, jadi kita tuh harus pakai lem juga di sininya, lur. Kalau misalkan teman-teman ada yang suka pakai yang bannya itu pakai tubeless, masih pakai ban bawaan motor pelek bawaan motor Mio, itu harus pakai lem, lur, dari sininya ya. Lem sealer kah bisa. Terus lem apa yang sejenis karet itu ya, kita lemkan dulu ke sini. Lanjut kita pasang di bagian bannya. Nah seperti ini kan pakai tubeless. Kenapa harus pakai lem? Soalnya takut pas di belokan atau di jalan yang kencang kita tuh coplok bannya ya, jadi molocon gitu ya, takut ya. Jadi untuk jaga-jaga safety lebih baik kalau misalkan pakai ring pelek bawaan, mendingan pakai lem aja, lur, biar aman ya. Seperti ini tuh. Ini kan pakai sealer. Saya cukup pakai sealer yang warna merah ya, biar nyatu dengan pelek. Itu maksudnya ya, tuh masih ada tuh. Tuh. Nih buktinya ya. Nih, saya buktinya pakai lem sealer. Oke, lur. Semoga bermanfaat. Ini tips dari SRM berarti ya. Kita langsung tes di bagian motornya, lur. Jadi seperti itulah videonya ya, untuk di review restorasi motor Yamaha Mio-nya. Mungkin cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya saksikan terus pokoknya konten-konten dari SRM 578 Otomotif. Jos!